Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir, bisa bersilaturahmi di acara kita yaitu Kasturi, kajian Selasa setelah subuh rutin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini saya bisa kembali bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama mengikuti, mendengarkan pemaparan kajian pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang yuk siar wakaf, umat membutuhkanmu. Dan alhamdulillah narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz Yon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, acara kita pada kesempatan pagi hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute dan ini adalah kajian Kasturi yang ketiga, Bapak Ibu, dan tentunya doakan supaya Ustadz Yon sehat selalu sehingga bisa mengisi materi-materi di Kasturi ini untuk senantiasa memberikan semangat kepada kita untuk terus syiar wakaf dan juga menjaga keistiqomahan kita dalam syiar wakaf. Marilah forum kita pada kesempatan pagi hari ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi memperlancar acara kita pada kesempatan pagi hari ini dan juga membawa keberkahan untuk kita semua yang hadir di pagi hari ini. Acara kita hari ini pesertanya adalah ada pejuang wakaf basic, pejuang wakaf premium, dan juga ada tim dari Yayasan Binaan Wakaf Mulia Institute. Harapannya tadi ya Bapak Ibu ya, forum ini adalah bisa menjadi forum untuk senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam syiar wakaf. Alhamdulillah narasumber kita pagi hari ini beliau Ustadz Yon Hendri MA, pengawas dari Wakaf Mulia Institute sudah hadir bersama kita. Beliau adalah juga Dewan Pakar ya dari Masyarakat Ekonomi Syariah Riau dan masih banyak sekali ya jabatan jabatan atau posisi-posisi beliau di beberapa lembaga wakaf dan juga yayasan-yayasan pendidikan yang saat ini berkembang di wilayah Riau maupun di luar Riau. Langsung saja kepada Ustadz Yon Hendri kami persilahkan. Silakan Ustadz. Baik. Terima kasih Bu Isna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'am wa yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bis sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man nahaja nahjahu wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du wa radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana
wa ilaihin nusyur. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakal syukr. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bisa bersua dalam kasturi wangi. Pada pagi hari ini ayo syiar wakaf umat menunggu kita semuanya. Ini terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 15 dan ayat 16. Memang di sini mukhatabnya itu atau munadanya itu ahlul kitab. Ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Ya ahli kitab, sungguh telah mendatangi kalian Rasul kami, menjelaskan untuk kalian banyak hal dari apa-apa yang selama ini kalian sembunyikan dari Alkitab. Dari kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian juga wa ya'fu an katsir. Dan sungguh mendatangi kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Rasul tersebut Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya dan kitab itu membimbing siapa saja yang ingin menapaki ya, atau mengikuti hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, itu berupa jalan-jalan menuju keselamatan, kesejahteraan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni. Dan mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan yang berlapis-lapis menuju cahaya dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan membimbing mereka menuju jalan yang lurus. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Nah, kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tadi itu memberikan gambaran kepada kita, memberikan penjelasan dan penegasan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan untuk kita ini, untuk umat manusia, bahkan bukan hanya umat manusia, lil alamin, ya, untuk semesta alam, semua makhluk, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja khususnya ya, umat manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah atau tunjuk sebagai khalifah. Yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala turunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya. Allah Subhanahu wa taala juga berikan Alkitab Al-Mubin. Kitab yang nyata, yang jelas, yang tidak ada keraguannya. Ya. Cahaya di sini sesuatu yang kita butuhkan untuk menapaki kehidupan. Rasul ini sebagaimana tugasnya, karakternya, dia juga dari bangsa manusia juga. Gitu. Artinya innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid dan seterusnya. Jadi Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala utus, yang Allah Subhanahu wa taala kirim, yang Allah Subhanahu wa taala tunjuk, ya. Itu menyampaikan kepada kita innama ana basyarun mislukum. Nya secara biologis, ya, Rasul itu sama kita, sama manusia. Dia tidak berasal dari alam lain, ya, tapi juga alamul insan. Bedanya itu Rasul mendapatkan wahyu, selain Rasul tidak mendapatkan wahyu. Rasul mendapatkan perintah, ini selain itu tidak mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa misi itu tadi. Nah, jadi 3 anugerah ini, adanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, adanya cahaya Allah Subhanahu wa taala, kemudian adanya Alkitab Al-Mubin, kitab yang nyata, kitab yang jelas, ya, yang tidak ada keraguan, kemudian tidak ada edisi revisi, nggak ada kesalahan, dan betul-betul terjaga. Ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk sekalian alam. Rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala berikan untuk sekalian alam. Dengan 3 rahmat ini, ya, alam ini menuju subulus salam. Jalan-jalan menuju kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, ya. Kemudian juga ketentraman dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di dalam 3 hal ini, Ar-Rasul, An-Nur, kemudian Alkitab Al-Mubin, itu ada syifa likulida. Ada obat untuk segala penyakit. Ya, obat untuk segala penyakit. Kemudian ada ilaj likulli illah. Solusi untuk segala masalah. Kemudian fardun mikulit. Ada untuk pembuka segala kesempitan. Ada izza likulli makrub. Ada penghibur untuk segala kesedihan. Ada nizam likulli amal. Ada aturan-aturan untuk setiap pekerjaan. Kemudian ada tibyan likulli syai'. Ada penjelas untuk segala sesuatunya. Artinya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, cahaya dan Alkitab Al-Mubin ini itu sesungguhnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh umat manusia sepanjang masa, ya. Sepanjang masa di berbagai macam lapisannya, baik secara sosial, ya,
secara pendidikan, secara ekonomi, secara politik, secara ras, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau dikatakan syifa likulida, kalau ada penyakit-penyakit berkaitan dengan penyakit-penyakit fisik, ada juga penyakit-penyakit berkaitan dengan penyakit-penyakit sosial. Kalau penyakit fisik itu umpamanya ya, batuk, ya, kemudian sakit jantung, gitu kan, asma dan seterusnya. Kalau penyakit sosial itu ya seperti tingginya angka kriminalitas, kemudian seperti pembunuhan, perampokan, perzinahan, dan seterusnya. Nah, ini bagian dari penyakit-penyakit sosial. Nah, di dalam tiga hal ini, Rasul itu ada contohnya, nur ada cahayanya, ya, yang menerangi. Kemudian Alkitab Al-Mubin itu ada aturan-aturan yang jelas. Aturan-aturan yang jelas. Menuju subulas salam. Nah, yang menarik di sini ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subulas salam. Jalan-jalan menuju kesejahteraan. Jalan-jalan menuju keselamatan. Ingat kita ketika Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan kepada anak-anak beliau untuk bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah jadi pejabat ketika itu. La tadkhulu min babi wahid wa dkhulu min abwabin mutafarriqah. Dan masuk dari satu pintu, tapi masuk dari berbagai macam pintu. Artinya banyak tawaran-tawaran dari contoh-contoh yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, contohkan, termasuk juga dalam Alkitab Al-Mubin, termasuk juga bukti-bukti yang sudah terjadi pada masa-masa lalu yang bisa diambil iktibarnya, yang bisa diikuti atau dicontoh untuk masa-masa yang akan datang. Itu betul-betul termuat, ya, ada pada Al-Quranul Karim, pada Alkitab Al-Mubin, termasuk juga pada perilaku hidup Rasulullah SAW, ya, baik secara individu, ya, maupun secara sosial, baik itu berkaitan dengan tatanan politik, tatanan sosial, maupun itu berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Jadi Masya Allah, ya, surat Al-Ma'idah ayat 15 dan ayat 16 itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan dengan kata-kata qad, sungguh, qad ja'akum. Jadi qad kemudian setelah itu fi'lun madin, itu artinya litaukid, ya, memberikan penegasan, ada kata-kata sungguhnya. Subulas salam. Nah, di antara subulas salam atau di antara jalan-jalan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan, ketentraman dan seterusnya itu dalam sejarah kehidupan, dalam sejarah peradaban Islam, itu adalah wakaf, ya, adalah wakaf. Dan kita sudah sama-sama mengetahui, ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjayanya daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah
selama berabad-abad, ya, itu basis peradaban itu adalah wakaf. Ya. Basis peradabannya itu adalah wakaf. Kembali lagi mulai pada masa Rasulullah SAW, pada masa sahabat, ya, pada masa tabi'in, pada masa tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan hingga saat ini. Ya. Bahkan hingga saat ini. Sehingga memang kalau kita perhatikan, wakaf ini mempunyai banyak efek, gitu, multi efek. Ya. Baik pada yang sudah terjadi masa yang lalu, yang sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, dan seterusnya, maupun yang akan datang. Ada elastisitas, ya, di dalam wakaf itu tadi. Dan menariknya lagi, ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakaf ini itu memang adanya cuma di dalam syariat Islam. Ya. Dia menjadi ciri khas dari syariat Islam itu tadi. Min khasaisil Islam. Termasuk ciri khas daripada Islam. Mengapa? Karena memang ini adalah rahmat. Ini adalah rahmat, ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya untuk hamba-hambanya yang beriman. Ya. Untuk hamba-hambanya yang beriman. Sehingga kalau kita perhatikan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu daripada subul salam ini yaitu wakaf. Itu banyak masalah, banyak hal yang bisa diselesaikan oleh wakaf itu tadi. Saya pernah sampaikan pada pertemuan kiswah pada beberapa waktu yang lalu, ya, bagaimana Zahiruddin, kalau nggak salah, ya, Zahiruddin Barbaras itu menjadikan, ya, anak yatim, duafa, fakir miskin, janda, kemudian guru-guru itu mendapatkan perlakuan yang istimewa. Sehingga keilmuan saat itu betul-betul maju dan berkembang. Ini dilanjutkan juga oleh Malik Shah. Ketika itu ada seorang perdana menteri namanya Nizam Muluk. Di mana saat Nizam Muluk ini menjadi perdana menteri, itu ada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Di mana kita mengetahui dan mengenal sekali bagaimana ilmu pengetahuan betul-betul berkembang saat itu. Banyak kontribusi umat Islam, ya, dunia Islam terhadap kemanusiaan. Bukan hanya dari sisi ilmu pengetahuan, tetapi juga dari sisi medis, ya. Dari sisi medis, kemudian dari sisi pranata sosial, psikologis, dan seterusnya. Termasuk juga manajemen kehidupan. Ya. Apakah itu berkaitan dengan finansial, perdagangan, perekonomian, politik, dan seterusnya. Banyak sekali, ya, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Ya, karena ketika itu masyarakat, terutama para pemegang kebijakan, ya, khalifah, perdana menteri, ulamanya, umaroknya, ya, kemudian para akademisinya, kalau sekarang para politisinya, itu betul-betul memahami wakaf,
kemudian menjadikan wakaf itu sebagai fondasi, fondasi dan gaya hidup, sebagai fondasi dan gaya hidup. Nah, coba Bapak dan Ibu bayangkan kalau sebuah negara, sebuah lembaga, sebuah institusi menjadikan wakaf itu sebagai fondasi, wakaf itu sebagai gaya hidup, maka itu sebenarnya menyiratkan paradigma sosialnya, paradigma berpikirnya itu, peradaban yang dia bangun itu adalah how to give. Bagaimana bisa memberi. Karena wakaf itu memang spiritnya itu adalah how to give. Spirit daripada wakaf itu how to give, bukan how to get, apalagi how to have. Bagaimana bisa memberi, bagaimana bisa membahagiakan. Berlomba-lomba menjadi individu yang memberi, tangan di atas. Lembaga yang memberi, negara yang memberi. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terbayang oleh kita ya. Terbayang oleh kita dan agak lambat. Nah, terbayang oleh kita Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila wakaf ini itu sudah menjadi fondasi interaksi sosialnya, fondasi interaksi ekonominya, fondasi interaksi bisnisnya, politiknya, dan seterusnya, dan sudah menjadi gaya hidup mayoritas suatu bangsa, umat, maka kita akan bisa membayangkan akan terjadi di dalam diri umat manusia ini, umat yang saling menyayangi, saling menyayangi, umat yang akan terbangun di dalam dirinya itu persaudaraan yang hakiki. Ada sebuah ungkapan ya, kasih sayang seorang sahabat itu akan tampak di waktu-waktu sempit, waktu-waktu susah. Ya, kita bayangkan dalam umat ini ya ada rasa saling menyayang. Mengapa seperti itu? Karena memang Rasul, cahaya, kemudian Alkitab Al-Mubin itu tadi, itu memberikan satu spirit kepada kita, innamal mu'minuna ikhwat. Ya. Nah, ini seperti yang tergambar ya, seperti yang tergambar yang dicontohkan oleh sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin ya, ketika peristiwa hijrah ya, di dalam salah hasyarul istiruna ala anfusihim wa kana bihim khassasa. Karena mindsetnya itu adalah wakaf. Kalau orang berpikir wakaf gitu, maka sesungguhnya semangat yang lahir dalam diri seseorang itu adalah semangat memberi. Dia akan semakin dia mengenal wakaf, maka dia akan semakin banyak memberi. Memberi ini juga akan melahirkan rasa kasih sayang. Kemudian terbayang pula oleh kita ketika wakaf ini sudah mendarah daging gitu ya, sudah mendarah daging di dalam diri umat ini, maka umat ini akan sehat dan beradab, ya, akan sehat dan beradab. Ya, bagaimana saya contohkan tadi Zaharuddin Barbaras ya, di mana
anak yatim, ya, fakir miskin, duafa, janda dan seterusnya itu mendapatkan tempat spesial. Kalau Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah itu membuat sekolah untuk anak yatim, ya, panti asuhan untuk anak yatim itu di dalam istana. Ya. Maka sehat dan beradab. Nah biasanya penyakit masyarakat, ya, penyakit sosial, ya, itu berkaitan dengan kemiskinan, ya, kemudian kekurangan nutrisi, ya, sehingga ini memicu munculnya berbagai macam kriminalitas. Kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja kemiskinan, kefakiran itu, ya, menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Nah, biasanya kemiskinan itu betul-betul tampak, ya, terasa. Kenapa? Karena pada masyarakat tersebut semangat how to give-nya itu belum mendarah daging. Artinya wakaf itu belum betul-betul menjadi spirit, menjadi jiwa dari masyarakat. Kemudian juga terbayang oleh kita umat ini akan dewasa dalam muamalah, ya, dalam perdagangannya, dalam bisnisnya, ya, dia akan terbuka, ya, tidak akan ada tipu menipu, ya, tidak akan ada di sana itu mengurangi atau mencurangi takaran, ya, apakah timbangan, meteran dan seterusnya. Kalau ada pembangunan sarana prasarana fasilitas sosial, maka di sana itu semangat yang membangun itu bagaimana bisa memberikan yang terbaik, bukan bagaimana bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya. Jadi ada kedewasaan, ya, kedewasaan umat dalam muamalah, ya. Kemudian juga akan lahir umat yang taat hukum. Taat hukum dalam pengertian bagaimana dia akan berusaha untuk melakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian yang membuat peraturan, mindset-nya itu, ya, filosofis berpikirnya dalam membuat peraturan itu adalah bagaimana bisa terwujud dengan peraturan ini, ya, umat yang saling menyayangi, umat yang sehat, yang beradab, umat yang dewasa dalam bermuamalah. Nah, pasal karet itu, ya, kemudian juga umat ini akan berkoalisi dalam mewujudkan kebaikan. Ya. Masya Allah, ya. Karena memang semangat wakaf ini adalah semangat memberi, mensejahterakan. Bahagia kita itu ada pada bahagia orang lain, sukses kita itu ada pada sukses orang lain, ya. Maka masing-masing komponen masyarakat itu akan proaktif, ya, untuk kemudian berkoalisi, bekerja sama dalam mewujudkan berbagai macam kebaikan. Maka pada masa Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah menjadi khalifah, itu mencari mustahikuz zakat itu susah, ya. Mencari mustahikuz zakat itu susah. Kenapa? Ya, karena ini dampak daripada budaya wakaf, ya, budaya wakaf, gaya hidup berwakaf yang sudah dimulai pada masa Rasulullah SAW, pada masa sahabat, ya, bahwa tidak ada di antara sahabat yang tidak berwakaf. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berwakaf. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu juga berwakaf. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu juga berwakaf.
Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha juga berwakaf. Aisyah bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma juga berwakaf. Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma juga berwakaf. Tidak ada yang tidak berwakaf. Ya. Ya, tidak ada yang tidak berwakaf. Kenapa? Nah, karena memang semangat itu tadi. Sehingga pada masa Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullah, karena harta benda wakaf itu produktif, ya, ya karena memang harta benda wakaf itu barokah, ya, nah, barokah. Allah menjaga dan melipat gandakan, ya, menjaga dan melipat gandakan, melindunginya, hingga barokah. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam sebuah ungkapan itu menyebutkan wakaf itu lebih tampak daripada sinar matahari. Kemudian umat ini juga akan siaga selalu dalam melindungi diri dan budaya. Ya. Mereka akan bersatu padu untuk selalu siaga dalam melindungi dirinya dan budaya. Artinya akan senantiasa siaga sehingga dia tidak bisa diinfiltrasi, dianeksasi, diserang, ya, dikudeta oleh bangsa-bangsa yang lainnya yang ingin merusak, ya, kemudian ingin meruntuhkan umat tersebut. Kemudian umat ini juga akan bersikap adil, ya, tidak ada pembeda antara kaya dan miskin dan seterusnya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila kita kita refleksikan kepada kondisi kita saat ini, ya. Ini saya barusan kemarin membuka websitenya BPS, ya. Ingin tahu ini angka kemiskinan bagaimana berdasarkan hasil data dari BPS, ya. Per Maret 2021, ya, angka kemiskinan di Indonesia itu 27 juta sekian jiwa, ya. 27 juta sekian jiwa dari 270 juta penduduk Indonesia. Artinya ada sekitar 10%, ya, 10% lebih, ya, angka kemiskinan. Ini 10% ini cukup besar ini, ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 10% ini cukup besar, ya. Karena dari kemiskinan itu akan lahir berbagai macam permasalahan-permasalahan sosial. Nah, maka di sini, ya, terasa oleh kita pentingnya kita melakukan syiar wakaf. Kenapa? Paling tidak yang 10% itu menunggu kita. Yang 10% itu menunggu, ya, kontribusi kita. Seandainya, ya, dari 90% itu ada umpamanya 10 atau 20% saja, ya, yang menjadikan wakaf ini sebagai gaya hidupnya, ya. Wakaf ini sebagai fondasi filosofi dasar, ya, dalam kalau dia sedang memegang wewenang atau kekuasaan terkait dengan hukum, peraturan, pembuat peraturan, umpamanya dia membuat peraturan itu dengan menjadikan spirit wakaf ini, ya, sebagai dasarnya, Masya Allah, ya. Maka yang 10% ini, ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah tidak akan susah untuk diselesaikan, ya, untuk dientaskan, ya, untuk diselamatkan, ya, untuk diangkat, ya, diangkat taraf ekonominya, untuk kemudian taraf kesehatannya, taraf pendidikannya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apapun profesi kita, ya, di tengah-tengah masyarakat, bagaimanapun kedudukan kita di tengah-tengah masyarakat,
Ya, apapun tugas pokok dan fungsi kita di tengah-tengah masyarakat, maka mensyiarkan wakaf ini ya adalah sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kenapa? Karena memang umat, saudara-saudara kita, bangsa kita, masyarakat kita sedang menunggu ya, sedang menunggu kita ya. Bagaimana supaya ya wakaf ini betul-betul bisa menyelesaikan berbagai macam masalah dan mewujudkan mimpi-mimpi kita dan juga mimpi-mimpi mereka. Saya kira itu ya, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Yon Hendri yang sudah memaparkan terkait dengan urgensi atau pentingnya kita melakukan syiar wakaf. Karena ternyata tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz ya, bagaimana pentingnya kita berwakaf itu, karena ternyata memang saat ini tingkat kemiskinan itu ya di Indonesia itu tinggi, dan wakaf adalah merupakan solusi ya yang sudah disiapkan Allah oleh kita. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tanya jawab bisa dengan dua cara. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di chat Zoom, kemudian yang kedua bisa mengangkat tangan. Dan ini sudah ada yang mengangkat tangan, Ustadz Syafrul, tapi oh iya, ini bukan pertanyaan ya. Nah, silakan kepada Pak Syafrul ya untuk bisa langsung bertanya. Saya buka dulu mute-nya. Silakan Pak Syafrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seger nih kalau ketemu Ustadz Yon Hendri ini. Terima kasih Bu Isna sudah memberikan kesempatan. Jadi setiap kajian-kajian dari Ustadz ini selalu memberikan pencerahan-pencerahan yang baru. Nah terkait dengan itu Ustadz ya, ini saya dapat ilmu dan wawasan baru lagi ini. Jadi ternyata memang wakaf ini menjadi suatu peradaban. Peradaban sejak pada masa-masa yang lalu, terutama pada kejayaan umat Islam. Ya. Mematiin sana. Ya, gitu ya. Nah, terus saya juga dapat suatu ilmu dan wawasan Ustadz ya, bahwa pada saat kejayaan umat Islam itu, dan di samping wakaf yang tadi Ustaz sampaikan, juga terkait dengan ini Ustaz, pemimpinnya itu maksudnya. Pemimpinnya itu memang pada waktu itu menguasai artinya tuh ilmu keduniaan dan ilmu keakhiratan lah istilahnya gitu ya. Jadi ilmu dunia akhirat gitu ya. Nah, gitu. Seperti contohnya Ibnu Sina kan dia seorang dokter ya, dokter tekan suntik biasanya gitu ya. Tapi dia menguasai sekali Al-Quran dan hadis itu. Jadi istilahnya kalau istilah program kita sekarang itu lebih kiai pada Pak Kiai gitu kan. Nah, itu juga Ibnu Khaldun dan sebagainya banyak sekali gitu kan. Ya itu Ustaz Ian ini lebih tahu. Jadi memang tidak kata lain wakaf ini harus kita kita jalankan ya. Dan Mulia Institut dia sudah berjalan di situ, sudah di jalan yang benar lah artinya begitu Ustaz. Nah ya saya tampil di sini, kontribusi saya ada satu yayasan ini, Ustadz tahu Ustadz ya, Muhammad Zaini akan mendirikan suatu rumah sakit, ini masih dalam proses ini Ustadz ini. Pokoknya panjang juga dia prosesnya, perjalanannya ini. Ya. Nah, itu. Terus yang kedua yang mau saya tanyakan ya tadi hanya pernyataan ya, informasi ya. Yang kedua terkait dengan wakaf ini Ustadz. Saya masih itu karena sekarang bukan sekarang ya, karena informasi mengenai wakaf ini kan tidak ada di Al-Quran secara menuki benar gitu ya. Iya. Artinya hanya itu ijtima ya, atau kajian-kajian daripada hadis seperti penjabaran seperti itulah kira-kira ya. Nah, itu. Nah karena itu tidak menuki di Al-Quran dan hadis itu secara langsung itu, makanya timbul penafsiran
yang agak sedikit Ustaz, di kalangan masyarakat ini, wakaf itu memang menjadi sesuatu yang tertinggal, ya. Sering dibicarakan ya, tapi tidak dilaksanakan gitu kan. Nah, wakaf memang tidak wajib kan ya, yang wajib kan zakat, jadi nanti aja katanya gitu wakafnya kan gitu. Nah, cuman yang satu lagi yang mau saya tanyakan itu mengenai wakaf uang dan wakaf melalui uang, Ustaz. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustaz ini, apakah memang tidak ada pada zaman Rasulullah itu wakaf melalui uang? Nah, itu kalau wakaf uang kan ya ada kan? Ada Ustaz ya. Jadi atau Ya. dua-duanya Ustaz terangkanlah wakaf uang dan wakaf melalui uang ini. Karena ada juga informasi ini wakaf melalui uang tuh nggak ada gitu kan. Kita mau beli bata gitu. Tapi kan pakai uang kan? Mau beli semen gitu kan pakai uang gitu kan. Jadi ada juga informasi jangan uangnya dikasihkan, semennya dikasihkan lah. Kalau kita kesulitan membeli semennya, kalau kita sulit mendapatkan semennya maksud itu. Kasihkan uangnya saja kan gitu kan. Ya. Itu penjelasan itu Ustaz. Jadi Ustaz ini yang kalibernya sudah internasional ini ya. Jadi wawasannya luar biasa ini. Itu aja Bu Isna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, silakan Ustadz Dian Hendri. Baik, makasih Pak Haji. Ya, jadi di sini salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terkait dengan wakaf ini, di samping tidak disebutkan secara tegas ya. Itu artinya ruangan untuk beristihad itu sangat luas sekali. Apalagi wakaf ini dimensinya bukan hanya dimensi ibadah ya, tetapi juga muamalah. Muamalah. Kemudian pada masa Rasulullah SAW, contoh-contoh yang yang dilakukan, perilaku wakaf yang dilakukan itu juga memberikan gambaran yang sangat variatif kepada kita. Baik dari sisi harta benda wakafnya, maupun dari sisi cara berwakafnya, nazirnya, termasuk juga penerima manfaat dan sigohnya itu tadi. Seperti kita ambil contoh wakaf Masjid Quba ya. Jadi Masjid Quba ini ketika Rasulullah SAW sampai di Quba dalam perjalanan hijrah dari Makkah Al-Mukarramah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah, itu mencari lahan. Dapat lahan dari dua orang anak yatim Sahal dan Suhaib. Kemudian dibeli dengan menggunakan uang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, saya kalau nggak keliru itu harganya sekitar 8.000 dirham. Ya. Nah, dibeli, kemudian diwakafkan. Ini bisa juga sebenarnya kalau kita ini lihat itu wakaf melalui uang ya. Nah, karena harta benda wakafnya itu adalah lahan itu tadi. Nah, harta benda wakafnya itu adalah lahan itu tadi. Nah, dibeli dengan menggunakan uang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, wakaf uang itu saya pernah membaca itu pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Ketika itu beliau menjual lahan yang dihibahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semasa menjadi khalifah senilai 30.000 dirham. Nah, kemudian uang 30.000 dirham ini beliau wakafkan. Nah, uang 3, tapi ini tidak begitu masyhur ya. Ini tidak begitu masyhur. Masih perlu diteliti ulang ya terkait dengan riwayat ini karena tidak dalam literatur yang lain belum ditemukan. Nah, jadi pola-pola itu kan sangat banyak sekali. Nah, pola-pola yang sangat banyak ini itu adalah anugerah sesungguhnya. Menunjukkan bahwasanya wakaf itu betul-betul elastis. Nah, sehingga dia ijtihadi kiasi untuk berinovasi, berkreativitas, dan kemungkinan-kemungkinan yang lainnya juga akan terbuka sangat luas sekali. Nah, ini kalau kita lihat dari kaidah yang ada di usul fikih atau di fikih, al-aslu fil ibadah at-tahrim wal aslu fil asya atau fil muamalat
al-ibahah. Hukum dasar daripada ibadah itu haram, ya, kecuali apa yang diperintahkan. Artinya ibadah kepada Allah, ya, ibadah mafdoh maksudnya ini, ya, itu memang sebagaimana yang Rasulullah SAW, sebagaimana yang Allah SWT perintahkan. Nah, tidak ada ruang istihad di sana, nggak ada ruang inovasi di sana, nggak ada ruang kreativitas di sana, ya. Kalau sholat, ya sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang ya begitu sholatnya. Ya. Sholat subuh itu jangan diinovasikan jadi 3 rakaat dan seterusnya gitu. Ini enak nih masa subuh nih, nah, waktunya lumayan panjang lebih ini, saya ingin sholat 10 rakaat. Nah, nggak bisa. Masih segar soalnya. Nah, waktunya juga begitu. Ya, karena sudah dijelaskan aqimis shalah dulu bisyamsi ila ghasaqil lail Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Kan gitu kan waktu sholat itu tadi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Tapi dalam muamalat ini kalau dibatasi malah menunjukkan bahwasanya Islam tidak tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kan gitu kan. Padahal al-Islam agama yang mulaim likulli makanin wa zamanin. Mulaim itu munasib, yang cocok, yang sesuai untuk setiap masa dan setiap tempat. Kenapa? Karena dimensi daripada Islam itu komplit. Dinun kamilun mutakamilun, dinun syamilun mutasyamilun. Jadi syumuliatul Islam, kekomprehensivitas Islam itu memang mencakup seluruh aspek. Ya. Saya tadi kan 10 psalm itu syifa likulda. Berarti Islam itu juga berkaitan dengan kesehatan juga, berkaitan dengan interaksi juga, ekonomi juga, gitu kan. Islam itu juga berkaitan dengan politik dan seterusnya. Artinya kita harus masuk, ya, kita harus mensyiarkan Islam ini ke berbagai macam lapisan masyarakat, ke berbagai macam segmentasi kehidupan. Jadi jangan dibatasi Islam itu hanya terkait dengan ibadah saja. Nah, yaitu di di masjid. Tidak, ya. Nah, karena secara sejarah, ya, Islam ketika itu betul-betul diterapkan ajaran-ajarannya, ya, sesuai dengan tuntunan, ya, dan contoh-contoh yang Rasulullah SAW berikan, maka Islam itu betul-betul bisa mewarnai dunia, betul-betul bisa menghadirkan rahmat dan kasih sayang untuk umat manusia. Coba Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran mana atau masa siapa, ya, ajaran mana atau negara mana yang bisa menolkan, ya, fakir miskin yang mustahikuz zakat? Kan belum kita temukan kecuali pada masa Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Masa itu. Nah, ini menunjukkan sesungguhnya. Ya, menunjukkan sesungguhnya. Kemudian dalam sejarah perjalanan Islam juga seperti itu. Jadi ini satu anugerah ini, ya. Jadi satu anugerah bagi kita bahwasanya wakaf ini dia tidak disebutkan secara tegas. Nah, dia kiasi ijtihadi, sehingga ruang untuk berinovasi, berkreasi, ya, itu sangat terbuka sekali. Nah, ini ke depan kita nggak tahu lagi ini kan, ya, perkembangan wakaf ini bagaimana. Makanya di samping kita mensyiarkan wakaf, kita juga terus meningkatkan literasi dan edukasi kita terkait dengan wakaf. Orang sudah mulai berbicara Bitcoin itu kan, wakaf Bitcoin bagaimana, ya kan? Kemudian wakaf pulsa itu bagaimana, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena variasi dari
finansial itu ya, finansial itu amat sangat beragam sekali dan perkembangannya amat sangat cepat sekali. Jadi jangan sampai kita berkutat pada boleh tidak gitu kan. Boleh tidak wakaf, boleh tidak, tapi kita kembangkan terus. Nah, termasuk sekarang ini itu sebenarnya sudah lama juga, sejak 2006 kalau nggak salah, wakaf manfaat pada asuransi jiwa syariah. Nanti itu berkembang lagi itu, ya, modelnya berkembang lagi. Nah, orang sekarang lagi sedang mencari bagaimana berwakaf itu semudah tersenyum, ya, kan? Berwakaf itu semudah tersenyum. Nah, coba Bapak dan Ibu bayangkan ya, untuk hal-hal yang ribawi saja, ya, untuk hal-hal yang ribawi saja, itu para pejuangnya itu dasarnya luar biasa gitu. Sampai tengah malam, ya, itu berbunyi juga itu. Bapak dan Ibu, kami menawarkan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah sekali, dengan plafonnya sekian sampai sekian juta, silakan hubungi nomor ini. Nah, mengapa kita tidak segigih ini gitu mensyiarkannya? Nah, mengajak ya, mensyiarkan wakaf ini kepada umat manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah sangat-sangat tegas sekali. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah akan memusnahkan riba. Ya. Kemudian akan menumbuh kembangkan sedekah. Nah, di antaranya itu kalau sedekah ini sedekah jariah itu wakaf kan. Nah, jadi paling tidak kita mensyiarkan kepada, dimulai dengan, kalau ilmunya Agib itu kan mulai dari diri sendiri, nah itu kan mulai dari yang paling sederhana dan mulai sekarang juga. Saya kira itu Pak Haji ya. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Pak Haji. Terima kasih Bu Isna juga. Ya, terima kasih. Baik, Pak Syafrul dan Ustadz Syaroni. Mohon maaf, ini Ustadz masih ada satu yang mau bertanya secara langsung, yaitu Bapak Nur Hadi dari Lampung. Dan masih ada 3 pertanyaan di chat Zoom, Ustadz. Insya Allah Bapak Ibu kita akan menyelesaikan dengan hanya 3 pertanyaan ini dan 1 penanya secara langsung karena waktunya sudah hampir selesai. Demikian ya Ustadz ya? Ya. Ya, baik. Silakan kepada Pak Nur Hadi untuk bertanya secara langsung sebelum saya bacakan pertanyaan yang ada di chat Zoom. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali materinya terkait dengan wakaf. Memang kalau membahas wakaf ini tidak ada habisnya, Pak. Selalu ada inovasi gitu, Ustadz ya. Inovasi baru. Bahkan saya kan baru mendengar ada asuransi wakaf. Ini baru dengar belum lama ini dan alhamdulillah sudah bergabung, alhamdulillah gitu ya. Saya ingin bertanya terkait dengan kami ini selain mempunyai keinginan untuk fundraising wakaf, ingin juga menjadi pengelola gitu. Artinya kami ingin punya lembaga nazir wakaf uang. Kemarin sudah saya konsultasikan dengan Ustadz Sahroni, kalau tidak salah itu Ustadz Sahroni. Sebelum dengan Ustadz Sahroni saya ke ini bwi.id. Ya sudah. .id. Ya, .id. Nah sudah diberi persyaratan untuk menjadi nazir wakaf. Kemudian saya konsulkan dengan Pak Ustadz Sahroni. Itu katakan ada yang terbaru, enggak harus itu kan, itu harus ada harus ada surat rekomendasi gitu ya dari KUA segala macam karena ini yayasan Ustadz. Kemudian kata Ustadz Sorin itu enggak perlu, katanya sekarang sudah ada yang lebih baru, peraturan yang lebih baru, katanya informasi dari Ustadz Yon gitu. Nah makanya saya langsung dengan Ustadz Yon. Nanti mohon bantuan, kemarin itu sudah disiapkan berkas-berkasnya. Mungkin nanti terakhir kami menghubungi di Bank Syariah Indonesianya untuk minta rekomendasinya. Nah, kemudian nanti setelah itu apakah berkas itu dikirim secara online atau bagaimana begitu Ustadz?
Itu kemudian nanti mohon maaf ketika saya mohon bantuan, kalau boleh minta apa namanya nomor WA Ustadz ini supaya bisa konsultasi di luar Zoom ini bisa lebih apa namanya bisa lebih kondusif lah ya, bisa lebih sejelas-jelasnya gitu. Saya mohon nanti kalau diperkenan untuk minta nomor kontaknya supaya bisa komunikasi dan konsultasi lebih lanjut terkait dengan pembentukan nazir wakaf di tempat kami ini. Itu. Terima kasih, itu saja Ustadz. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung saja silahkan Ustadz. Ya, nomor WA sudah saya tulis di chat ya, di room chat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, alhamdulillah nih kebetulan yayasan kami ini barusan keluar ininya nazir wakaf uangnya. Barusan keluar sertifikat nazir wakaf uangnya. Jadi berkas-berkas yang diminta di bwi.go.id ya, itu memang kita upload di sana. Ya, ada berapa langkah, sampai 16-an langkah kalau misalnya itu. Oh gitu ya. Ini habis diisi, terus ini lagi, habis itu ini, habis itu ini, habis itu di ini. Nah, kalau kita sudah isi semuanya, apa yang diminta untuk diupload tuh kita upload. Maka setelah itu kita tinggal menunggu. Menunggu sambil mengikuti proses dokumen kita itu sudah sampai di mana. Itu biasanya secara sistem ada. Umpamanya masih proses verifikasi dokumen, umpamanya kan. Nah, biasanya kami masukkan itu bulan Juni kemarin. Kemudian presentasi itu Agustus kalau nggak salah. Agustus tanggal 19 kalau saya nggak keliru. Kemudian hari Kamis yang lalu ya, hari Kamis yang lalu itu sudah terbit itunya. Jadi sekarang proses pengiriman. Jadi alhamdulillah ini pelayanan dari BWI nasional itu semakin apa namanya sesuai dengan pandemi COVID ini juga semakin simpel gitu, semakin hemat. Jadi kita tak perlu ke sana, ya. Itu presentasinya juga secara online. Ya. Nah, memang rekomendasi yang diminta itu diantaranya dari LKS PWU. Ya. LKS PWU ini adalah bank syariah yang sudah mendapatkan SK sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Nah, jadi bukan ke KUA. Ya. Nah, karena untuk wakaf uang ini pejabat pembuat akta ikrar wakaf uangnya adalah BWI. Ketua LKS PWU. Nah, LKS PWU ini ada BSI ya, ada muamalat ya, dan seterusnya. Tinggal kita pilih yang mana saja. Itu saya kira. Insya Allah silakan nanti nomor sudah saya ini. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Ustadz Yon Hendri. Ini pertanyaan dari chat Zoom. Yang pertama dari Pak Juna di Timika, Papua. Wakaf produktif apa saja yang digulirkan oleh tim pejuang wakaf saat ini? Silakan Ustadz. Ya, jadi yang kita literasikan dan kita edukasikan kepada masyarakat, yang pertama itu adalah wakaf uang. Wakaf uang itu ada wakaf uang abadi, ada wakaf uang berjangka. Kemudian wakaf melalui uang, kemudian wakaf manfaat asuransi jiwa syariah. Ada berapa? Ada 4 berarti itu ya. Di samping itu ya kita juga sudah mendapatkan amanah ya, sebagai nazir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berupa kebun kopi seluas 2 hektar ya. Nah, itu di Pekon Tebahlio ya, Batu Brak, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat. Nah, ini nanti peruntukannya untuk pondok pesantren tahfiz dan masjid di mana penerima manfaatnya itu ya adalah keluarga daripada wakif dan masyarakat Islam secara umum. Jadi ini wakafnya kalau dilihat dari mauqufun alaihnya wakaf mustarak. Kalau dilihat dari harta benda wakafnya itu adalah kebun kopi seluas tanah seluas 2 hektar.
Kemudian peruntukannya untuk pendirian pondok pesantren tahfiz dan masjid. Nah, saya kira itu Pak Juna. Ya. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya dari Pak Syahril Firdaus. Apakah ada perbedaan tentang informasi tata cara syiar wakaf dan tata cara pengelolaannya waktu pada zaman Rasulullah bersama keluarga, para sahabat, dan para umat pengikutnya dengan zaman sekarang ini yang bidang perekonomian dan impact-nya sudah mulai berkembang pesat dengan tata cara konvensional? Ini dari Pak Syahril Firdaus di Jakarta, Ustaz. Ya, terima kasih Pak Syahril. Jelas ada ya, secara teknis. Secara teknis itu jelas ada. Kalau secara prinsip, ya, itu apa yang berkembang saat ini di dunia perwakafan saat ini itu secara prinsipnya tidak lepas dari dasar-dasar yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita semua. Kalau pada masa Rasul SAW dan pada masa sahabat, ya, syiar wakaf itu seiring dengan turunnya ayat suci Al-Quran. Ya. Sehingga ketika turun ayat suci Al-Quran, Rasulullah SAW langsung memberikan contoh bagaimana mengimplementasikannya kepada para sahabat. Ya, seperti surat 3 ayat 92, ya. Ketika ini turun, maka Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat, sehingga para sahabat yang antusias untuk setiap kebajikan, setiap amal soleh itu berlomba-lomba datang kepada Rasulullah SAW. Nah, di saat itulah kita ketahui, oh ternyata ini adalah wakaf. Ya. Jadi hasil istiqra, ya, hasil para ulama saat ini melakukan induksi, ya, terhadap ayat suci Al-Quran, kemudian terhadap perilaku atau terhadap penerapan ajaran-ajaran Islam di masa sahabat, masa Rasulullah SAW pada saat itu. Nah, sehingga para ulama menyebut, oh ini wakaf. Nah, jadi wakaf ini tidak menjadi istilah yang dipakai oleh seluruh umat Islam seluruh Indonesia, seluruh dunia, tidak. Di bahagian umat Islam yang ada di Afrika itu tidak menggunakan istilah wakaf, mereka menggunakan istilah al-habas. Ya. Wakaf dalam pengertian mereka al-habas. Ya. Nah, mengambil dari hadis Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, in syi'ta ya Umar, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta bi samariha. Nah, itu saya kira ya Pak Syahril Firdaus, dan ini akan terus berkembang ya, insyaallah, baik dari model-model syiarnya bagaimana ya, termasuk juga model-model implementasi daripada wakaf itu akan terus berkembang dari sisi nazirnya, ya, dari sisi wakifnya, dari sisi harta benda yang bisa diwakafkan, ya, kemudian dari sisi mauquf alaihnya. Kemungkinan itu nanti akan banyak berkembang pada harta benda yang bisa diwakafkan, ya, termasuk juga pada sirah, ya, ikrar wakafnya itu tadi. Saya kira itu, Bu Isna. Baik, terima kasih Ustadz. Sangat jelas menjawab pertanyaan Pak Syahril. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari Pak Hendrat Setiaji. Beliau dari Yayasan Binaan Al-Uswah Islamiyah Jatirogo Tuban, Ustadz. Pengelolaan wakaf yang tidak profesional yang mengesampingkan unsur-unsur syar'i di tengah perjalanan pengelolaannya akan merusak kepercayaan masyarakat yang akan berniat wakaf. Bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat kembali tentang pentingnya wakaf? Bahwa wakaf itu indah, wakaf itu keren, dan wakaf sebagai salah satu solusi masyarakat masalah di masyarakat kita. Ya, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bu Isna. Jadi ketika kami dari lembaga kami ya, Al-Fitiyah ini diminta untuk presentasi dalam rangka sertifikasi nazir wakaf uang di hadapan BPI Nasional secara maya, secara online.
Itu ditekankan betul kepada kami, pada setiap calon nazir itu. Harus memperhatikan reputasi dan likuidasi. Nah, itu kira-kira. Nah, reputasi dan likuidasi. Karena sesungguhnya kekuatan nazir itu dalam menghimpun, dalam mensyiarkan wakaf itu memang pada reputasi dan likuidasinya. Nah, reputasi ini tidak hanya berkaitan dengan kejujuran, tetapi reputasi ini juga berkaitan dengan kompetensi, ya, kemudian networking, serta kemampuan daripada nazir, ya, untuk bagaimana dia bisa menumbuh dan mengembangkan harta benda wakaf yang diamanahkan kepada dia, kemudian hasilnya itu dia salurkan. Hasilnya itu dia salurkan. Karena yang menarik masyarakat, Bapak dan Ibu, terkait dengan wakaf ini adalah sodakotin jariyah itu tadi. Idza mata bunu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Nah, sodakotin jariyahnya ini tadi. Ini banyak antipati daripada masyarakat, antipati atau keengganan, ya. Keengganan masyarakat untuk berwakaf, ya. Itu karena tidak sedikit, ya, pada masa-masa sebelumnya itu harta benda wakaf yang diwakafkan, ya, oleh wakif kepada nazir itu tidak diproduktifkan, ya, dibiarkan begitu saja. Terus di sisi yang lain ada semacam kebanggaan pada diri nazir. Semakin banyak menerima harta benda wakaf itu semakin bangga, padahal sesungguhnya itu adalah beban, itu adalah amanah, ya, yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian ada juga pandangan pada sisi nazir bahwa harta benda yang diwakafkan oleh wakif itu milik dia, milik nazir. Nah, ini yang menjadikan harta benda wakaf itu tidak produktif, kemudian pada gilirannya juga akan mempengaruhi tingkat kesiapan masyarakat, keinginan masyarakat untuk berwakaf. Nah, sesungguhnya harta benda wakaf itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami punya harta benda wakaf sekian hektar, udah sekian tahun, udah diapakan? Enggak diapa-apakan. Nah, maka sebagai nazir, ya, ini biasanya menumbuhkan kepercayaan itu, nazir harus melakukan pembenahan pada dirinya. Sebagai nazir kita juga tidak boleh, ya, cepat-cepat menerima harta benda wakaf itu. Ada syarat-syarat, ya, ada syarat-syarat harta benda yang boleh diwakafkan. Di antaranya kalau itu berupa lahan, ya, tanah umpamanya, dia harus SHM, ya, milkun tamun, milik utuh, milik penuh. Nah, tanda milik penuh itu sertifikat hak milik. Dia tidak dalam keadaan bersengketa. Ini biasanya terlalu cepat, kan, ini ada lahan sekian hektar mau diwakafkan, terus langsung diterima. Ternyata suratnya masih SKGR gitu kan, atau masih akta jual beli. Nah, sehingga dari akta jual beli untuk disertifikatkan ini kan butuh dana lagi. Nazir tak punya dana untuk itu. Jadi itu saya kira, ya, perlu memang untuk di samping kita mensyiarkan wakaf ini kepada masyarakat, kita sebagai nazir yang diamanahkan oleh masyarakat untuk memproduktifkan harta benda wakaf yang diwakafkannya, ya. Di samping kita membuat perencanaan, kita juga tidak buru-buru menerima harta benda wakaf. Kita ukur, ya, amanah yang diberikan kepada kita dengan kemampuan. Jangan segan-segan untuk menolak atau mengalihkannya, ya. Untuk menolak atau mengalihkannya kalau kita memang tidak mampu. Saya kira itu, Bu Isna, ya. Baik, terima kasih Ustadz Yon Hendri. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah saya bacakan dan sudah dijawab dengan tuntas oleh
Ustadz Yon Hendri. Alhamdulillah juga ini pagi hari ini ya kita sudah melewatkan waktu kita, ternyata sudah pukul 7.15, tidak terasa ya. Kalau belajar wakaf ini memang menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita kaji. Dan yang paling penting adalah untuk dipraktekkan ya Bapak Ibu ya. Ilmunya banyak, kalau belum praktek menjadi kurang berat tentunya begitu ya. Nah, Bapak Ibu ada beberapa poin tentunya yang bisa kita ambil ya dari apa yang disampaikan Ustadz Yon Hendri pada kesempatan pagi hari ini. Bahwasanya kenapa kita harus syiar wakaf tadi sudah sangat dijelaskan ya karena wakaf ini adalah solusi yang diberikan Allah kepada umat Islam untuk sarana membangun kesejahteraan umat gitu ya. Dan wakaf tidak secara detail dijelaskan dalam Al-Quran, itu justru merupakan sebuah rahmat bahwasanya wakaf ini adalah akan selalu berkembang begitu ya. Dan kalau Ustadz tadi menyampaikan kita tidak perlu banyak memperdebatkan ini boleh dan tidak boleh begitu ya, karena memang sudah ada bagiannya ya, tim atau beliau-beliau yang memang punya kafaah syar'i untuk menentukan apakah program ini boleh atau tidak boleh begitu ya. Tugas kita sebagai pejuang wakaf adalah mensyiarkan program-program yang memang sudah istilahnya yang sudah disarankan ya, yang sudah diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia Pusat begitu ya. Dan alhamdulillah kita berada di sebuah komunitas yang sudah menyiapkan program-program yang siap untuk disyiarkan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih kepada Ustadz Yon Hendri. Kita akan ketemu kembali Ustadz di Selasa pekan depan pagi hari tentunya supaya seger ya kita belajarnya, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan pagi hari ini ilmu yang berkah, yang artinya adalah ilmu yang semakin meningkatkan ketakwaan kita dan kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa menjadi modal untuk kita semakin istiqomah dalam syiar wakaf ini. Kita tutup forum kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung pamit ya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Ya, baik Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.